Hai, sahabat semuanya, Scorpio. Ketemu lagi kita di level energi. Gimana kabarnya para teman-teman Scorpio? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, dimanapun kalian berada. Seperti biasa, aku selalu doakan semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Selalu diberi kelancaran, kemudahan dalam segala hal. Untuk teman-teman Scorpio yang mungkin saat ini sedang sakit ya, segera diberi kesembuhan, diangkat semua penyakit-penyakitnya. Dan untuk Scorpio yang sedang dalam masalah hutang piutang, segera dilunaskan dari hutang-hutangnya, diberi kelancaran rizkinya, usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya. Dan untuk Scorpio yang sedang dalam keterpurukan, segera diangkat dari keterpurukan, diberi solusi dan jalan keluar dari setiap masalah kehidupannya. Dan untuk Scorpio yang mungkin saat ini sedang berdagang, ya, berbisnis, usaha, apapun itu, dilancarkan ya bisnisnya, dilariskan dagangannya. Kemudian untuk Scorpio yang mungkin saat ini sedang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodoh terbaiknya dan yang sedang menunggu momongan segera diberi momongan. Selalu sehat, bahagia, berlimpah dan banyak cinta untuk semuanya. Scorpio, kita sampai di energimu di bulan Desember. Ya, kita akan lihat apapun itu yang ketarik, pastikan ceritamu masuk dalam bacaan ini. Jika cerita kalian masuk dalam bacaan ini berarti energi kalian ketarik. Tetapi nggak 100%, bisa 10, 20, 30, hingga mungkin ya 100% resonate, tetapi nggak semuanya. Bijak-bijaklah, pintar-pintarlah dalam mengikuti general reading, oke? Jika pengen energimu aja, maka kamu harus personal reading ya. Oke, Scorpio, kita akan doa dulu sebelum kita mengikuti bacaan ini agar menjadi bacaan yang bermanfaat dan membantu. Scorpio, kita akan lihat energimu Scorpio. Oh, aku melihat ada Scorpio yang carut marut nih. Kacau energinya. Scorpio, kenapa morat marit hidupmu ya? Perhatikan ya teman-teman, energi pancaran energimu yang membuat hidupmu carut marut seperti itu. Jika di dalam dirimu ada banyak kekacauan, makanya di luar diri juga akan ikutan kacau ya. Dalam dirimu ruwet, di luar juga ikut ruwet. Jadi energi dalam itu hatimu, rasamu ya. Itu menentukan yang di luar. Scorpio. Aku melihat kamu diberkati di sini Scorpio ya. Kamu dituntun, kamu dibimbing, kamu dijaga. Jadi jangan pernah takut ya dalam menghadapi apapun, ya, masalah apapun. Yakinlah bahwa akan ada solusi, yakinlah di sini kamu dituntun ya. Kamu pasti akan dapatin petunjuk-petunjuk, tetapi kamu juga harus engah ya. Koneksikan dirimu dengan intuisi ya. Intuisimu biasanya ya, petunjuk-petunjuk atau pesan ya, pesan semesta itu dia lewat intuisi. Jangan diabaikan intuisi ya. Caranya Tuhan membimbing kita itu banyak teman-teman. Bisa lewat seseorang yang dihadirkan dalam kehidupanmu saat ini, walaupun orang itu mungkin datangnya untuk nyakitin. Ada ada maksud Tuhan di balik itu semua. Tuh kan? Aku bilang apa? Jangan takut untuk melangkah maju. Karena di sini aku melihat ada Scorpio yang kayak ragu, takut gitu, kayak melangkah, kayak pergi enggak gitu. Keraguan-raguan, kebimbangan, ketakutan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu bersamamu, ya. Tuhan itu dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Jadi terus melangkah maju, jangan lagi menoleh ke belakang karena di belakang ini ada banyak kegelapan ya, energi gelap ini energi negatif. Terus melangkah maju karena ada banyak energi positif di depan sana.
Oke? Jangan takut. Hilangkan ketakutan itu. Hilangkan kekhawatiran, kecemasan. Yakin aja dengan Tuhan. Ketika kamu yakin dan percaya sama Tuhan, maka ada banyak keajaiban yang akan kamu dapetin. Scorpio. Kenapa orang-orang ya di luaran sana merasa hidupnya nggak beruntung, ya merasa, aduh berat, karena mereka nggak yakin sama Tuhan. Mereka percaya pada kemampuannya. Ada banyak kartu. Scorpio. Oke, ikuti intuisi ya, seperti yang aku sampaikan di awal. Ada Scorpio di sini yang energinya udah mulai naik ya, atau kamu mau berproses ke sana, ke energi tinggi. Koneksi-koneksi spiritual antara kamu dengan seseorang, dengan teman, ya, dengan pasangan mungkin. Memang nggak mudah sih, perjalanannya memang nggak mudah. Tuh ya. Ada Scorpio yang sedang dalam pemurnian jiwa ini, pematian ego, ya, kamu sedang dibersihkan. Api di dalam dirimu sedang dipadamkan oleh semesta, oleh Tuhan. Ya dengan caranya ya, jangan masalah mungkin dalam hubunganmu, ya di pekerjaanmu mungkin. Kamu sedang diperas di sini ya. Kalau santan itu kamu sedang diambil santan murninya itu loh. Kamu sedang diperas, kamu sedang di benar-benar ini luar biasa teman-teman ya, penuh dengan wow, penuh dengan rasa sakit, penuh dengan penempaan ya. Kamu akan menjadi jiwa yang tumbuh di sini, membawa cahaya, pembawa cahaya. Lepaskan harapan-harapan ya, Scorpio ya. Karena aku melihat ada Scorpio yang terjebak ini. Terjebak dalam pengharapannya, dalam keinginan-keinginannya. Lepaskan dulu. Lepasin harapan-harapannya, keinginannya tentang apapun itu, tentang seseorang mungkin, tentang pekerjaan mungkin. Mengalir saja. Kalau rezeki nggak akan kemana, kalau jodoh juga nggak akan kemana. Oke? Masa lalu ini mengalir aja ya. Mengalir aja, terus melangkah maju, ikutin alur semesta membawa kamu kemana. Kamu diminta untuk terhubung dengan dirimu ya, dengan diri sejatimu. Kenapa aku berat ya pegang kartunya Scorpio? Sebentar guys, ada Pak. Oke, kita lanjut ya, Scorpio. Kita lanjut, Scorpio. Ada Scorpio yang masih terjebak dengan masa lalu ya. Belum bisa move on. Masih menunggu, masih berharap. Pengen meninggalkan tuh berat. Ayo ya, jangan ditunggu lagi. Kalaupun memang jodohmu pasti akan dipertemukan lagi nanti. Kita nggak tahu kapan ya. Bisa jadi itu adalah jodoh sejatimu. Saat ini masih membereskan karma-karmanya ya. Masih membereskan kontrak jiwanya dengan jiwa-jiwa yang lain ya. Karena kita lahir nggak hanya sekali teman-teman ya. Kita sebagai jiwa, kita lahir ya berkali-kali sesuai dengan amalnya kita. Sesuai dengan amal perbuatannya kita. Jadi ketika mungkin kalian saat ini terpisah dengan seseorang dan kalian merasa ada koneksi yang sangat kuat sekali, ada chemistry yang sangat kuat sekali ya, ada keterhubungan atau ikatan yang gak bisa dijelasin. Percayalah dia adalah jodoh sejatimu, tetapi saat ini masih dalam penyelesaian karmanya. Ya, kamu juga. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang ini, ya udah jalanin. Itu yang harus kamu lewati. Itu yang harus kamu selesaikan ya. Fokus di bagian masing-masing aja. Oke, Scorpio. Kita akan lihat Scorpio. Klarifikasi kartu Blaze. Oh, iya. Ada Scorpio yang stuck di sini. Terjebak. Terjebak. Mungkin terjebak di seseorang atau terjebak di lingkungan pekerjaan mungkin. Nggak bisa keluar. Pengen pergi, ya.
pengen pergi, pengen keluar, pengen resign gitu, tetapi energinya takut. Ntar kalau aku keluar dari pekerjaan ini gimana? Apa aku nanti dapat kerjaan baru lagi yang lebih gitu? Apa aku nanti dapat yang sesuai lagi? Misalkan jika seseorang, apakah aku nanti bisa dapat yang lebih baik dari dia? Scorpio. Hati-hati Scorpio ya. Aku melihat di sini ada seseorang yang memanfaatkanmu. Oke, ada Scorpio yang indikasinya ya mungkin menghadirkan orang ketiga atau kamu yang hadir sebagai orang ketiga di sini. Scorpio. Oke, pengkhianatan di dalam keluarga, di dalam pernikahan, di dalam rumah tangga. Ada Scorpio yang pengen ninggalin rumah tangganya ya, pernikahannya ya, tapi kayak berat gitu. Mungkin karena anak ya, mungkin karena anak ya. Takut, takut nanti gimana keuangannya, makanya dari mana gitu. Mungkin selama ini kamu ketergantungan dengan pasangan ya. Jangan ini ya, jadi gini. Kamu harus bisa menjadi seseorang yang mandiri. Kerjalah ya, lakukan sesuatu. Kamu bisa buka toko kecil-kecilan, buka usaha kecil-kecilan di rumah. Kalau nggak bisa keluar rumah, misalkan harus ada anak-anak, ya lakukan di rumahmu. Ya, kamu bisa memulai bisnis rumahan. Kamu bisa bikin apa ya, mungkin keripik atau donat atau apapun ya, sesuai dengan hobi kamu. Kerajinan-kerajinan mungkin yang bisa menghasilkan uang, konten mungkin, sibukkan dirimu ya. Usahakan kamu punya penghasilan, jangan ketergantungan. Dan iya karena anak di sini ya. Ada Scorpio yang berat karena anak, mungkin pernikahannya atau hubungannya toksik ya. Selama ini di dalam pernikahan mungkin ada kehadiran orang ketiga di pernikahanmu, bisa jadi mungkin suamimu atau istrimu menghadirkan orang ketiga ya, sehingga apa? Ada pengkhianatan di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan. Kan udah berkali-kali diselingkuhi. Sehingga di sini ada energi yang lelah. Aku capek, aku ingin pergi gitu, tapi gimana anakku nanti? Iya, ada energi yang ingin tenang. Aku pengen tenang. Hati-hati ya. Jika di sini ada perselingkuhan kemudian kamu balas dengan selingkuh, jangan ya. Karena kamu sedang dalam pembayaran karma. Jika selingkuh, kamu balas selingkuh, sakit hati kamu balas sakit hati, karmanya nggak selesai-selesai nanti. Akan semakin menumpuk ya. Membuat karma baru lagi. Selesaiin dulu ya. Stay di jalan Tuhan, stay di jalan yang lurus, jangan keluar dari batasan-batasan. Kalau pasanganmu mau nyakitin, pasanganmu mau nyelingkuhin, pasanganmu ngapain aja, biarkan dia ya. Terima dan maafkan sampai karma kamu benar-benar selesai gitu. Ketika seseorang dalam pembayaran karma dengan pasangannya saat ini ya, karena pasti aku disakitin terus, itu yang kamu lakukan dulu sama dia di kehidupan lalu ya, di kehidupan sebelum kehidupan ini kalian sudah bersama, tetapi indikasinya bertukar posisi gitu. Bisa dia yang jadi suaminya atau istrinya ya, bisa kebalikannya biasanya. Oke? Jadi, apapun yang kamu dapetin saat ini, percayalah itu yang pernah kamu lakukan dulu di past life. Jika kamu saat ini sering disakiti, itu yang kamu lakukan dulu. Jika saat ini kamu sering diselingkuh, itu yang kamu lakukan dulu. Jika saat ini kamu sering ditipu, itu yang pernah kamu lakukan dulu. Oke? Jadi, terima apa yang pergi diikhlasin, apa yang datang diterima dengan legowo. Fokus memperbaiki energi dalam diri aja. Ini karena anak ini ya, berat karena anak. Jadi gini ya Scorpio ya, setiap jiwa, mau kamu, mau anakmu, mau siapapun itu, mereka punya perjalanan, punya pelajaran kehidupannya masing-masing. Mengalir saja. Oke, mengalir saja. Stay di jalanmu.
Jangan kamu di sini yang mungkin yang, nuntut ya, perceraian lah atau apalah gitu. Ketika it's okay silakan menuntut, tetapi jika prosesnya di sini ribet ya, nggak bisa kamu nggak bisa keluar, ada aja halangannya dan kamu nggak bisa terlepas dari dia, itu tandanya kamu kamu belum selesai. Jadi stay di jalanmu, fokus aja ke diri ya, fokus ke diri sendiri, ke anak, ke pekerjaan, naikkan value-mu ya, sembuhkan dirimu dari luka-lukamu. Biasanya ya teman-teman, kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, mau itu perselingkuhan, mau itu penipuan, apapun itu, pemanfaatan mungkin, itu adalah bagian ya, itu adalah cerminan dari inner child-nya kita. Salah satu contohnya gini, ketika mungkin kamu seorang istri ya, mungkin kamu seorang wanita yang menonton, kamu diselingkuhin terus ya sama pasanganmu. Lihat lukamu. Ada luka perselingkuhan di alam bawah sadarmu yang masih tersimpan rapi di situ, yang belum terselesaikan. Oke, yang belum diberesin, yang belum berdamai ya dengan luka itu. Mungkin dulunya ayah kamu seperti itu. Jadi, seorang wanita dia akan menarik lukanya di suaminya, luka batinnya, inner child-nya pada suaminya. Begitupun dengan seorang laki-laki. Dia akan menarik luka batinnya, inner child-nya pada istrinya. Oke? Jadi apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini itu adalah cerminan dari luka batinmu, dari inner child-mu yang harus disembuhkan. Jadi solusinya bukan 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 bercerai ya, bukan meninggalkan, no, tetapi perbaiki energi dalam dirimu. Sembuhkan inner child-mu, luka-lukamu. Oke? Nanti turun-temurun itu, lukanya ke anak, anakmu mengalami hal yang sama lagi, sama sama kayak kamu. Jadi beruntung ya ketika mungkin kalian menemukan video ini adalah pesan untukmu ya. Jadi ada pola berulang ya di dalam siklus keluarga itu. Perselingkuhan, nah itu dia lukanya. Lukanya turun-temurun kalau nggak diberesin. Nanti ke anak ya, kasihan anaknya. Scorpio, adzan guys. Oke, ada energi satu. Mungkin Scorpio kedatangan orang baru kah? Iya, di sini pengen memutuskan ya, pengen pergi memutuskan gitu. Tapi rasanya berat. Pengen pergi bercerai atau ya apapun itu yang Scorpio lakukan. Istilahnya intinya pengen ninggalin, pengen pergi, pengen berakhir, pengen ada penyelesaian gitu. Rumah tangga yang dingin ya, rumah tangga yang kosong. Karena kedatangan orang baru, bisa jadi masuk orang ketiga tadi ya. Ada yang berkhianat, ada yang menghadirkan orang ketiga di dalam rumah tangga, sehingga di sini Scorpio mungkin ngambek lah istilahnya ya. Lihat mungkin ibumu dulu pernah mengalami hal yang sama. Iya, ada kehadiran orang ketiga. Itu lebih ke Scorpio maskulin ya. Allah. La ilaha illallah. Scorpio. Hubungan-hubungan yang penuh dengan drama ya, hubungan yang penuh dengan manipulasi ya. Ini ada kartu topeng, ada seseorang yang nggak jujur ya, palsu gitu, berharap. Oh, hubungannya toksik ini, ingin bebas. Keuangan diperhatikan Scorpio ya. Twin flame lagi. Oke, orang ketiga menghadirkan orang ketiga lagi gitu. Rumit
hubungannya rumit. Sebentar. Ada Scorpio yang mungkin bertemu dengan twin flame-nya di sini dengan situasi yang sangat sulit sekali ya, aku melihat hubungan yang gimana ya, mungkin kebanyakan atau satu dua ya yang menonton. Scorpio terhubung dengan sesama ya, hubungan-hubungan sesama jenis. Dan aku melihat pasanganmu ini dia menghadirkan seseorang yang lain gitu. Mungkin kamu terhubung dengan seseorang yang dikenal di dalam lingkungannya ya. Hubungan-hubungan yang apa ya, ini energinya toksik, sakit, nggak bisa gitu, nggak bisa diperjuangin mungkin. Satu dua ya. Ada juga di sini seorang istri yang menghadirkan orang ketiga di dalam pernikahannya, sehingga suaminya mungkin pengen pergi ya, memutuskan untuk pergi. Ini energi-energi yang istri kesepian ya di dalam rumah tangga, mungkin nggak menemukan apa yang dia inginkan di dalam suaminya ya. Karena aku melihat ada energi yang dingin gitu, pernikahan yang dingin, rumah tangga yang dingin, yang hambar, nggak ada rasa gitu. Ketika yang kamu kejar adalah keinginan-keinginan ego, maka kamu nggak akan mendapatkannya. Seseorang yang menikah niatnya untuk ibadah gitu, dia nggak akan merasa kesepian. Ini nih kalau hubungan-hubungan yang belum selesai dengan dirinya ya, akan mencari kebahagiaan di luar. Belum cukup. Scorpio mirroring, dia adalah cerminanmu ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Seseorang yang dihadirkan dalam kehidupan kita, mereka adalah cerminan luka batin kita yang harus kita sembuhin. Ya, jadi sembuhin luka batinnya, traumanya, inner child-nya. Dia adalah cerminan kamu, kamu adalah cerminannya dia. Kalian dipertemukan tujuannya untuk saling menyembuhkan, bukan saling meninggalkan, bukan saling menyakiti ya. Oke, oke, mungkin saling menyakiti, tapi tujuannya ya itu untuk menyembuhkan luka batin ya, untuk menyembuhkan inner child, tetapi kalian nggak sadar. Caranya semesta seperti itu. Tuh ya, ada yang lihat kartu topeng dan kartu topeng, ada banyak drama gitu. Hubungan-hubungan yang banyak tidak jujurnya, banyak bohongnya, manipulasi ya. Tuh ada kecemburuan. Terlalu fokus di luar ini. Scorpio. Tuh, kalian dipertemukan tujuannya untuk saling menyembuhkan inner child. Tuh ya. Terus ngelihatnya terus keluar, bukan ke dalam. Jadi, teman-teman ya, ketika mungkin kalian terjebak di hubungan yang toksik, kamu toksik, dia toksik, kalian tuh sebenarnya punya inner child yang parah, punya luka yang parah yang harus disembuhin. Oke? Maka di sini buat pilihan sehat di dalam kehidupanmu ya. Fokus mencintai diri, fokus menyembuhkan diri. Silakan ya, kalian bisa cari mentor yang cocok untuk kalian. Gak harus ke aku, teman-teman. Aku sering nyinggung di sini kalian banyak luka ya, buat semuanya yang menonton ya, pasti ada luka inner child-nya. Sembuhkan. Gak harus ke aku. Kalian bisa cari mentor atau healer yang sesuai dengan kalian ya. Tapi sembuhkanlah. Bagi yang menonton di sini yang merasa ini energi kalian ya, kalian ada masalah di dalam rumah tangga, pekerjaan kacau ya, hubungan sosialnya kacau, rezekinya terhambat. Itu ada luka ya, ada luka di alam bawah sadar yang harus disembuhin. Ada banyak kemarahan, sakit hati, kebencian, trauma di situ, itu menghambat semuanya. Oke, menghambat keberlimpahan, kesehatan, rezeki ya, hubungan juga berpengaruh. Jadi solusinya bukan bercerai, tapi saling menyembuhkan diri. Oke, tuh ya. Ada rasa sakit
Di sini ada yang kayak menusuk dari belakang gitu. Ada pengkhianatan ya. Hmm, oke. Tuh, ada entah Scorpio atau pasangannya kedatangan seseorang yang baru ya. Ada yang berusaha untuk masuk, mengungkapkan perasaannya mungkin merasa dicintai. Di dalam rumah tangga, dari pasangannya dia nggak dapetin itu semua, dapatnya dari luar. Dia merasa dicintai oleh seseorang itu. Lepasin aja ya, lepaskan saja. Oh, twin flame. Twin flame. Oke, tadi ada matahari dan bulan ya. Jadi gini ya teman-teman ya. Banyak tadi dari readingan Libra juga ya. Yang terhubung dengan twin flame-nya. Twin flame itu tujuannya bukan untuk penyatuan ya. Jangan berharap bisa bersatu dengan twin flame ketika energi kalian masih kacau ya. Twin flame itu akan dipersatukan ketika sudah selesai dengan semuanya. Ya, udah selesai dengan dirinya, luka-lukanya, masa lalunya, mengalami kebangkitan spiritual dua-duanya, sudah mengenal namanya cinta tanpa syarat, unconditional love ya. Ini pada semua yang ada dalam kehidupan. Semua orang, semua makhluk ya. Kemudian seseorang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual tadi udah ya, sudah melepas kemelekatan ya kepada semua kehidupan, harta, benda, pasangan, anak, semuanya. Ketika energinya sudah seimbang ya, sudah selaras, maka kalian akan dipersatukan. Jika kalian masih ada kemelekatan nih, masih berharap ya, masih suka sedih, masih suka ini, oh, jangan berharap bisa bersatu dengan jodoh sejati. Twin flame ini jodoh sejati. Oke, kalian dipertemukan tujuannya untuk saling memperbaiki diri, mirroring, saling bercermin ya. Seseorang yang dipertemukan dengan twin flame ada sesuatu yang nggak beres di dalam dirinya harus diberesin. Ada luka yang harus disembuhkan, ya. Ada ego yang harus diturunin. Ada banyak ya, banyak hal. Jadi tujuannya twin flame agar kita masuk ke dalam diri. Tujuannya kita dipertemukan dengan twin flame agar kita masuk ke dalam ya, terhubung dengan twin flame yang ada di dalam diri. Jika kalian sudah berhasil menemukan twin flame, bersatu dengan twin flame yang ada di dalam diri, maka kalian akan bersatu dengan twin flame yang di luar. Oke? Jadi saat ini fokus saja. Fokus ke dalam ya, ke dalam diri, menyembuhkan diri, mencintai diri. Oke? Memprioritaskan dirimu. Naikkan vibrasimu, berdamai dengan diri dulu. Ya. Kita akan lihat Scorpio. Scorpio. Ya, ada sesuatu yang berakhir di sini. Scorpio. Terhubung dengan Scorpio. Masuknya energi satu ya, tadi ya. Ini kartu 2 ya. Seseorang yang sudah menikah kemudian menghadirkan seseorang yang baru sehingga pernikahannya berakhir ya, atau ingin mengakhiri pernikahannya. Cinta baru. Scorpio. Ya, keluarga berakhir ya. Keluarga yang udah mulai berantakan, berakhir hubungannya. Hati-hati dengan keuangan ya Scorpio ya. Keuanganmu sedang tidak baik-baik saja ini. Kekacauan sedang terjadi ya. Penyatuanmu dengan seseorang atau pasanganmu mungkin ya. Dikasih bisa terbolak-balik ya teman-teman. Bisa energimu, bisa energi pasanganmu ya. Energi seseorang yang kamu fokuskan. Berakhirnya pernikahan ya. Memilih menyatu dengan seseorang.
Oh, mengakhiri pernikahan ya, rumah tangga, kemudian memilih untuk bersatu dengan seseorang, tetapi dengan mengakhiri pernikahanmu, keuanganmu, karirmu di sini akan kacau. Aku melihat, entah ini sudah terjadi atau akan terjadi ya denganmu Scorpio atau pasanganmu. Tuh ya, terus memikirkan pekerjaan, pusing di sini. Mungkin tadinya kamu seseorang yang cukup sukses ya, banyak uang ya, kemudian kamu memaksakan diri ya karena kamu merasa bahwa kamu mampu ya, kamu bisa segalanya gitu. Dan mungkin pasanganmu yang baru ya, seseorang ini memang membawa cinta, tetapi dia nggak membawa harta mungkin. Sehingga kamu di sini yang berjuang, kamu yang ini, kamu yang support ya. Dan pada akhirnya aku melihat ada something yang terjadi ya. Rezeki menurun, keuangannya terpuruk, nggak bisa tidur kalau malam. Sebenarnya kamu udah diperingatin ya mungkin dengan ayahmu. Third party ya, cinta segitiga. Oke, Scorpio dengan Aries ya, Scorpio dengan Gemini, Scorpio dengan Aquarius, kemudian Scorpio dengan hmm, cinta bersegi-segi ini ada juga teman-teman. Scorpio dengan Scorpio ya. Ini ada cinta bersegi-segi juga masuk. Ya, Scorpio dengan Sagittarius, Scorpio dengan Cancer. Ada indikasi jika kamu yang menonton Scorpio cewek ya. Dulu ya, ini ada The Emperor ya, seorang ayah yang juga menghadirkan orang ketiga di dalam pernikahannya dulu ya dengan ibunya sehingga ini terjadi ke kamu. Itulah lukanya yang harus diberesin ya. Keuangan hati-hati, karirnya ini nanti kalau misalkan ya ini sebelum misalkan ini Scorpio terjadi dalam kehidupanmu dan belum terjadi nih. Mungkin hanya ingin keinginan atau harapanmu ya, berharap bercerai, kemudian ketika kamu bercerai dan kamu bisa menyatu nih dengan pasangan twin flame mungkin ya, ini pasangan twin flame aku rasa. Dan ketika kamu menyatu dengan mereka, ini yang akan terjadi. Ketika kamu menyatu dengan seseorang yang mungkin kamu anggap mencintai kamu ya, cinta sama kamu, ini yang akan terjadi. Ya, keuangan akan merosot drastis ya, rezekinya akan menurun, karirmu akan menurun. Dan pertimbangkan ya, pertimbangkan sekali lagi. Sembuhkan lukanya, jangan ini. Pesan Angel untuk Scorpio. Scorpio. Meditasi ya. Meditasi, kamu diminta untuk meditasi terhubung dengan diri sejatimu ya, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan cahaya yang paling tinggi. Kamu akan menemukan solusi dan jawaban ya dari semua masalah kehidupanmu di sini, di dalam dirimu. Dan kamu diminta untuk banyak-banyak berbuat baik. Karena kamu sedang dalam pembayaran karma ya. Bisa menekan karma burukmu. Jadi banyak-banyak berbuat baik, amal baik ya. Membahagiakan banyak orang, ngasih makan banyak orang mungkin. Dan Scorpio, silakan ya kalau kamu butuh meditasi healing ya selama 21 hari, silakan ya teman-teman. Mungkin kalian merasa punya inner child ya. Nggak harus sama aku sih, terserah sama siapapun. Ya usahakan 21 hari. Ibadah ya, ibadah jadi diperbaiki. Tuh ya, semua terserah padamu. Semua kembali lagi ke dirimu sendiri. Karena kamu yang menentukan bahagiamu, menderitamu ya. Scorpio. Tuh ya, perhatikan. Perhatikan pesan ini. Ini satu tanda untukmu, pesan untukmu. Jangan diabaikan.
Banyak caranya Tuhan mengingatkan kita ya teman-teman, bersikaplah tegas, bisa melalui video ya, yang lewat di beranda YouTube, bisa melalui masalah orang-orang gitu. Tuh, kamu butuh bantuan orang nih. Kamu butuh bantuan seseorang. Silakan ya teman-teman ya. Jadi cerai bukan sebuah solusi. Solusinya ada di dalam dirimu, menyembuhkan luka-lukamu, inner childmu, begitupun juga dengan pasanganmu. Kalau pasanganmu belum ini ya kamu aja dulu, nanti pasangan ngikut itu biasanya. Tapi harus konsisten, 21 hari nggak boleh skip. Kalau yang melanggar nyekip, ini nggak bisa berhasil. Oke, jadi harus 21 hari. Oke teman-teman. Dan ya, stay positif ya, yakin dan percaya di sini sesuatu akan membaik di depan sana. Apa kamu sudah siap dalam beberapa minggu ke depan ini? Dalam beberapa minggu ke depan ini akan terjadi ketika kalian memilih ya, memilih untuk berpisah. Oke? Memilih untuk ke apa ya? Karena nggak tahan memilih berpisah, bercerai, kemudian mencari kebahagiaan yang lain gitu. Maka kejutan ini akan terjadi ya, akan ada kejutan untukmu. Ya, kembali lagi kepadamu ya, Scorpio. Jadi semua jawaban, semua solusi ada di dirimu sendiri. Oke teman-teman, sampai ketemu di readingan berikutnya ya. Jaga diri, jaga kesehatan, jaga energi agar selalu positif. Love you guys. Dah.